Look at me, I'm Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang aplikasi sederhana, di mana aplikasi ini sangat mudah dijalankan dan saya sudah membuat untuk menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya, di mana menanyakan beberapa hal. Konten ini sengaja saya buat secara offline yang dapat di-download langsung di link aplikasi yang nanti saya akan sematkan supaya dapat dilihat secara langsung dengan berbasis Excel sehingga kita dapat mengetahui besaran pajak kendaraan yang kita akan bayarkan di kantor Samsat tersebut. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa dasar dari pembuatan aplikasi ini akibat karena beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat channel YouTube saya, baik lewat WA dan channel YouTube. Mudah-mudahan dengan aplikasi yang ada ini dapat membantu dan dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bagi para subscriber saya. Olehnya itu, ini adalah tampilan dari chat-chat subscriber yang menanyakan tentang keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan ini adalah kesimpulannya menanyakan dari beberapa hal yang sama, saya gabung jadi satu, khususnya masalah keterlambatan pembayaran pajak. Nah, baik, mari kita masuk dan mengaplikasikan aplikasi sederhana ini. Jangan di skip-skip, ikuti dan supaya tidak gagal paham. Baik, selanjutnya kita memasuki aplikasi telat bayar pajak kendaraan bermotor ini, dan setelah kita membuka aplikasi dengan berbasis Microsoft Excel ini, maka tampilan akan keluar seperti ini. Dan setelah keluar tampilan seperti ini, sisa Anda mengklik yang bertuliskan masuk bro. Dan setelah kita klik, akan tampil menu secara keseluruhan pada aplikasi sehingga kita dapat melihat total pajak yang kita harus bayarkan. Selanjutnya, untuk pengisian aplikasi ini sangat mudah karena di beberapa bagian itu cuma kita membuat atau mengisi nilai PKB sesuai dengan surat ketetapan pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Dan yang selanjutnya, nilai SWD KLLJ ini adalah merupakan filter, dan di sini ada kita drop down list sehingga ada pilihan-pilihan besaran SWD KLLJ. Jadi untuk besaran SWD KLLJ di aplikasi ini terdiri dari 7 golongan kendaraan dari 8 golongan kendaraan yang ada. Ini berdasarkan nilai dari SWD KLLJ sesuai dengan peruntukan kendaraan tersebut. Selanjutnya setelah kita memilih, kita sisa memfilter lagi masa berlaku kendaraan kita. PKB-nya itu misalnya masa berlakunya tanggal 8 bulan 5 tahun 2019. Ini dapat kita rubah dengan cara mengklik di dalam kotak coklat ini, lalu kita mengklik dari aplikasi kalender yang ada ini, sisa kita mengganti tahun,
misalnya tahun 2021, dan misalnya kita akan mengganti bulan, sisa kita memilih bulan, dan selanjutnya kita memilih tanggal, misalnya tanggal 11. Dan secara otomatis setelah kita memasukkan angka atau nilai PKB ini, misalnya saya naikkan 250.000, kita ketikkan, lalu kita enter, maka 250.000 ini dia secara otomatis akan rumus menghitung dari total tunggakan dan total denda pajak yang berlaku. Selanjutnya, dengan tanggal 11 bulan 8 2021 ini, maka status keterlambatan kendaraan kita itu adalah 1 tahun 2 bulan 0 hari. Ya, jadi kalau misalnya ini saya rubah menjadi tanggal 9, terdiri keterlambatan 1 tahun 2 bulan 2 hari. Itulah rumus dari nilai atau kalender yang kita masukkan sehingga di sini dapat kita ketahui. Nah, selanjutnya angka-angka di dalam kolom ini tidak perlu kita ketik, ini akan berubah secara otomatis. Dan bila mana kendaraan kita tersebut itu belum waktunya untuk pergantian atau perpanjangan, pergantian plat, maka ini dapat kita memilih drop down list dan mengklik pengesahan STNK. Dan secara otomatis PNBP STNK dan PNBP TNKB itu akan hilang. Dan bila mana sudah masuk masa perpanjangan atau pergantian plat, maka di sini ada drop down list, kita pilih yang roda 2. Secara otomatis akan tergambar keseluruhan yang kita akan bayarkan. Inilah penjelasan, dan selanjutnya saya akan memberikan contoh, misalnya untuk roda 4, misal nilai PKB-nya di sini 2.500.000. Tentunya untuk roda 4, bila mana kita lihat surat ketetapan pajaknya kita itu akan bernilai sebesar 143.000. Dan setelah kita memilih 143.000, maka di kolom atau di blok hitam tulisan putih ini akan menggambarkan jenis kendaraan, bahwa dengan 143 ini maka mobil sedan, jeep, mobil barang, pickup sampai dengan 2.400 cc atau kendaraan bukan kendaraan umum. Ini yang 143. Bagaimana kalau yang kendaraan umum? Yang kendaraan umum di sini itu adalah SWD KLJ-nya adalah 73.000. Kita klik, secara otomatis akan berubah blok hitam tulisan putih ini bahwa mobil penumpang angkutan umum dengan cc sampai 1.600 cc. Inilah yang bisa kita perhatikan, karena aplikasi ini sudah langsung bisa kita mengetahui jenis kendaraan bila mana SWD KLJ tersebut kita sudah tetapkan sesuai dengan SKPD yang kita bayarkan setiap tahunnya. Dan selanjutnya misalnya di sini kita akan mundurkan lagi tahunnya. Misalnya kita perbanyak keterlambatannya, misal di tahun 2019 bulan Februari tanggal 1. Maka dengan tanggal ini dan pembayaran kita di tanggal 11 bulan 10 2022, maka keterlambatan kendaraan kita itu statusnya 3 tahun 8 bulan 10 hari. Secara otomatis di daftar rincian pembayaran pajak ini akan terlihat. Nah, ini kita pilih roda 4. Ini perpanjangan dan pergantian plat. Misalnya sudah waktunya untuk pergantian plat roda 4,
maka kita pilih roda 4. Dan secara otomatis pula juga akan berubah PNBP STNK dan TNKB-nya. Ini aplikasi sangat mudah, dan bila mana tidak atau belum waktunya perpanjangan, maka kita akan pilih di drop down list itu pengesahan STNK. Jadi sangat mudah, dan mudah-mudahan aplikasi ini dapat diterima, dan bila mana ada hal-hal yang tidak dipahami bisa komen, dan mungkin ada masukan bisa langsung komentar di channel YouTube saya. Link aplikasi ini saya sematkan di deskripsi video ini sehingga Anda dapat mendownload dan dapat mengaplikasikan sendiri di komputer, atau bisa juga diaplikasikan di smartphone yang berbasis Android. Sebelum saya akhiri, saya akan memperlihatkan juga setelah kita masukkan data SKPD kita di kolom nilai PKB, SWD KLLJ, dan tanggal masa berlakunya. Ini kita langsung dapat melihat selain daftar rincian yang ada di sini juga dapat kita melihat bukti penetapan pajak. Sisa kita mengklik, dan setelah kita mengklik bukti penetapan pajak ini, secara otomatis akan kelihatan. Di sini PNBP STNK kosong, itu tidak ada, dan bila mana kita isi ini, maka dia akan berubah. Nah, kita buktikan di bukti penetapan pajak secara otomatis di Polri, STNK, dan TNKB ini akan terisi secara otomatis. Nah, yang berlaku secara nasional dari perhitungan ini adalah masalah perhitungan PNBP STNK, TNKB, dan perhitungan jasa raharja tentang SWD KLLJ tahun dan tunggakan serta denda SWD KLLJ. Nah, inilah aplikasi ini, mudah-mudahan para wajib pajak sudah tidak kebingungan lagi untuk menghitung pajak dan mengetahui bagaimana cara denda atau tunggakan pajak itu kita hitung. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.